Indonesia adalah negeri yang dilintasi garis ekuator yang menciptakan alam tropis dan memberikan udara hangat sepanjang tahunnya, menumbuhkan kekayaan alam yang melimpah, melahirkan sejuta kata dan budaya bagi penduduknya, menjadi kemilau bagi yang mengunjunginya. Edward Dawesdekker menyebutnya Zamrud Khatulistiwa. Indonesia mendapat peringkat indeks pariwisata terbaik yang masuk 30 besar pada urutan ke-22 tingkat internasional dan peringkat kedua di ASEAN. Dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas, bukan hal yang mengherankan jikalau Nusantara menjadi salah satu negeri destinasi wisatawan mancanegara karena keindahan panorama alamnya. Ditambah lagi dengan keberagaman budaya, bahasa, dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing daerah membuat Indonesia semakin terlihat unik, bukan hanya membuat takjub bagi pelancong mancanegara, bahkan domestik sekalipun. Hal tersebut menjadikan sektor pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian, menjadi penyumbang devisa utama Indonesia. Desa Malangga menjadi bukti nyata bagaimana sebuah komunitas masyarakat desa yang tetap berusaha menjaga keseimbangan alamnya selaras antara bumi dan manusia agar terus mendapatkan keberkahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Engan, berjumpa lagi tentunya. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Toli-Toli, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Toli-Toli ini dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Bukan hanya itu saja, namun Engan, kita juga mengenal Kabupaten Toli-Toli ini dengan beberapa produk-produk UMKM-nya, bahkan dengan destinasi wisatanya. Dan saat ini juga saya sedang berada dan berdiri di salah satu tugu cengkeh Kabupaten Toli-Toli atau yang menjadi ikon Kabupaten Toli-Toli. Kita akan simak beberapa hal yang menarik tentang Kabupaten Toli-Toli. Namun sebelum itu, kita akan ikuti liputan bersama Kominfo Newsroom. Saya Ayu Fauzia. Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah adalah desa dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani perkebunan seperti cengkeh, kopi, coklat, dan lain sebagainya. Dinobatkan sebagai desa wisata karena keunikan atap rumahnya yang tidak ada di daerah lain yang dapat dibuka tutup untuk keperluan pengeringan hasil buminya yang disebut rumah langko. Seperti penjelasan Abdul Salam selaku Kepala Desa Wisata Malangga, lokasi desa yang berada di tengah hutan seperti hutan lindung, cagar alam dan hutan produksi terbatas atau HPT menjadikan Desa Malangga sebagai eksotis menampilkan panorama alamnya. Ditambah dengan kekayaan budaya dan kearifan lokalnya, sambutan hangat dan ramah penduduk desanya serta kuliner khas pedesaan yang melengkapi etalase Desa Wisata Malangga. Intinya kami ini di Desa Malangga dari pemerintah desa bersama warga desa bahu-membahu bergotong royong membenahi desa agar bisa menjadi desa wisata. Tentunya kami itu melaksanakan saja apa yang terbaik. Ketika ada tamu kita layani dengan baik, masyarakatnya sopan, tidak ada membuat tamu merasa kecewa. Tentunya itu menjadi poin tersendiri bagi tamu-tamu yang datang. Dan tentunya alam di Desa Malangga ini juga insya Allah siap, artinya memang tersedia, tinggal kita mengelolanya dengan baik. Dan juga yang sebenarnya secara tidak sengaja di kampung kita ini memang banyak rumah-rumah masyarakat itu dibuat yang buka tutup atapnya atau yang namanya rumah langko. Sebenarnya masyarakat itu tujuan utamanya itu untuk menjemur atau mengeringkan hasil bumi, utamanya cengkeh, coklat, kopi, lada dan lain-lain. Itu tujuan utamanya, tetapi karena mungkin pengunjung merasa aneh, merasa unik, ya, tentunya itu menjadi poin tersendiri juga bagi pengunjung-pengunjung yang ada di desa kita ini. Dan perlu saya ceritakan bahwa rumah langko ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kami semua petani di Desa Malangga, yang tentunya desa kami ini
curah hujannya sangat tinggi. Di antara desa-desa di Kabupaten Toli-Toli ini, Desa Malangga lah yang curah hujannya paling tinggi. Karena kami ini tinggalnya di dekat hutan. Kawasan ada cagar alam, ada hutan lindung, HPT. Jadi kita ini di pinggir-pinggir hutan. Jadi dan hutan itu menyediakan juga macam-macam tumbuhan termasuk enau atau aren. Itulah yang dimanfaatkan masyarakat itu dikelola bunganya, dijadikan gula merah, tentunya disadap dulu airnya, kemudian dikumpul, kemudian dimasak, jadikan gula merah. Itu juga merupakan keunikan tersendiri bagi pengunjung, utamanya saya lihat itu wisatawan mancanegara sangat tertarik melihat hal-hal seperti itu, termasuk juga perkebunan cengkeh, perkebunan pala, kopi. Karena di desa kita ini tanahnya sangat subur sehingga semua tanaman insya Allah bagus tumbuhnya. Perjuangan masyarakat Desa Wisata Malangga tetap melestarikan alam dan budayanya serta meningkatkan mutu berbasis desa wisata berbuah manis. Hal tersebut mendapatkan perhatian dan apresiasi positif dari tingkat nasional maupun internasional, dan pada tahun 2023 kembali meraih penghargaan tingkat internasional ASEAN Homestay Award 2023. Alhamdulillah, kami itu di 2021 di Adwi itu masuk 300 besar. Jadi dan tahun 2022 kami ikut lagi lomba Adwi. Jadi alhamdulillah kita masuk di 50 besar. Dan alhamdulillah di Jakarta kemarin kami mendapatkan juara 2 kategori homestay dari Kementerian Pariwisata. Dan kami juga alhamdulillah banyak menerima penghargaan, termasuk yang diwakili oleh saudara kita, adik kita ini Arif. Alhamdulillah kami juga banyak menerima penghargaan-penghargaan lain di luar dari bidang pariwisata itu. Masyarakat Desa Wisata Malangga tidak hanya ahli dalam pelestarian dan memamerkan alamnya, mereka juga tahu seperti apa menjadi warga negara yang taat pajak, dan hal tersebut juga mendapat apresiasi yang baik dari pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah kemarin kami juga mendapatkan penghargaan dari Pratama, yaitu desa pembayar pajak terbaik dan terbesar di Kabupaten Toli-Toli ini. Kami diberikan penghargaan berupa piagam, dan itu tentunya bisa memicu atau mengapresiasi teman-teman yang lain untuk bersama-sama mentaati yaitu kewajiban kita sebagai pembayar pajak. Tentunya sebenarnya itu memang kewajiban kita sebagai pengguna anggaran, harus taat yang namanya bayar pajak, karena itu agar berkesinambungan pembangunan. Karena tanpa pajak, pembangunan juga tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan demikian, segala apresiasi yang telah diterima oleh warga Desa Wisata Malangga bisa menjadi contoh bagi desa-desa wisata lainnya yang ada di Indonesia maupun lebih luas lagi. Bukan hanya sekedar unjuk gigi sebagai yang terbaik, namun lebih dari itu menjadi masyarakat yang sejahtera dan tetap melestarikan alam dan budayanya. Harapan kami untuk teman-teman kepala desa yang lain yang ada di Toli-Toli maupun di luar Toli-Toli, tentunya kita sebagai kepala desa, kita menjadi pemimpin, kita harus memberikan contoh kepada masyarakat kita. Seumpama ada kegiatan, ada pekerjaan, tentunya kita harus turun tangan sendiri, harus bekerja sendiri bersama-sama masyarakat, jangan cuma main tunjuk, main perintah, ya, agar masyarakat itu dengan sendirinya dia itu ikut bekerja, ikut bergotong royong, bersih-bersih dan segala macam. Dan tentunya kita harus rela berkorban segala-galanya
untuk memajukan desa kita, termasuk tenaga, pikiran, bahkan biaya. Sering kita mengeluarkan untuk mengembangkan desa kita. Dan intinya kita ini kepala desa, saya sendiri berjuang agar desa ini menjadi desa terkenal. Tujuan utamanya itu agar ekonomi masyarakat itu meningkat, bisa sejahtera. Itu saja tujuan utama kami itu untuk menjadikan desa Malangga itu desa wisata, desa yang maju. Ya itu, agar masyarakat di sini bisa berpenghasilan bagus dan insya Allah bisa sejahtera. Dampak positif yang telah diraih oleh warga masyarakat Desa Wisata Malangga terasa begitu nyata. Hal ini membuat Muhammad Arif dan warga Pordakwis Desa Wisata Malangga menjadi lebih semangat untuk terus berbenah dan meningkatkan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Desa Wisata Malangga. Dan dampak dari juara desa wisata ini, anugerah desa wisata, homestay ini, kemarin kita mendapatkan bantuan dari Kemendes senilai 300 juta. Jadi itu kita buat gazebo, buat kamar ganti, dan WC-nya. Jadi dampaknya itu memang bagus untuk desa wisata kita mengikuti lomba ini. Jadi dilirik semua dari kementerian setelah juara desa wisata Malangga ini. Selain itu, peningkatan SDM masyarakat Pordakwis Desa Wisata Malangga terus digalakan hingga saat ini agar mutu pelayanan dan pemanfaatan wisata lebih efektif lagi, seperti pemanfaatan sungai di Desa Wisata Malangga yang dijadikan sebagai wahana tubing, menyelusuri aliran sungai, menggunakan ban dalam yang meningkatkan adrenalin dan memiliki keseruan tersendiri. Jadi river tubing ini wahana di sungai Desa Wisata Malangga. Nah, jadi kita memakai ban, memakai rompi, pakai helm. Jadi kita mengaliri sungai, jalan dulu 200 meter, setelah itu turun didampingi oleh tim sertifikasi ini, yang mendapatkan sertifikasi ini, pendamping, nah, pemandu wisata ini. Jadi turun, jadi di situ mendapat keseruan, teriak-teriak, mengikuti aliran sungai. Jadi insya Allah aman karena sudah bersertifikasi. Secara komprehensif, masyarakat Desa Wisata Malangga tahu bagaimana cara meningkat mutu kualitas hidup dan peningkatan ekonomi demi kesejahteraan bersama lewat sektor pariwisata. Pemanfaatan hasil bumi yang dulunya hanya sebagai komoditas pelengkap masakan saja kini menjadi barang ikonik yang bernilai. Seperti gula aren yang kini menjadi salah satu ikon oleh-oleh khas Desa Wisata Malangga karena rasa dan kualitas produk yang lebih unggul dari gula aren daerah lainnya, serta gencarnya promosi Desa Wisata Malangga, nilai ekonomis gula aren khas Desa Wisata Malangga meningkat. Kalau tahun ke tahun Bu, kalau untuk tahun ini memang meningkat sekali karena biasanya cuma 15 per kilonya 13, bahkan biasa sampai 10.000, sekarang kan melonjak sekali 23.000 per kilo. Nah, sedangkan cuma biasa itu 10.000 per kilo. Biasa juga 9.000 kalau memang terlalu padat barangkali gulanya sudah itu. Tapi kalau untuk sekarang 23 memang meningkat sekali produksi. Nggak tahu mungkin kurang kah atau memang pemasarannya sudah agak sudah banyak, sudah cabang-cabangnya. Kan cuma Tarakan yang lalu dikirim ke Tarakan lalu itu kan sekarang sudah ada ke Morowali, Samarinda, Tarakan, Manado bahkan. Jadi memang sudah banyak cabangnya. Dedi yang sudah menggeluti gula aren sejak sekolah dasar, ia mengaku bahwa gula aren buatannya kini harganya meningkat tajam.
Manisnya gula aren Desa Wisata Malangga tidak semanis prosesnya. Pembuatan gula aren yang masih tradisional memerlukan perlakuan yang tradisional pula. Tidak sembarang kayu bakar dapat digunakan. Namun kayu bakar yang dibutuhkan kini mulai terasa sulit dan terbatas untuk didapat. Untuk beralih kepada teknik modern seperti menggunakan gas LPG, rasanya tidak mungkin dilakukan karena terlalu memakan banyak biaya. Masalah pembakaran ini, kayunya ini susah sekali diambil, Pak. Bahkan pernah saya usulkan waktu saya diwawancara di RRI itu, bagaimana Pak kalau pemerintah bisa adakan ini adanya tungkunya ini semacam gas. Dia bilang susah Pak, sedangkan gas sekarang mahal sekali. Nah ini kendalanya Pak, ini yang begini kayunya. Bukan main tiap hari kita harus ambil kayu. Nah sekarang ini jauh sekali sudah kayu. Kalau lalu Bu enak karena pohon kakaonya orang dia kasih kita tebang. Kalau sekarang kan mahal kakao, sudah tidak mau orang tebang. Desa Wisata Malangga kini sudah menjadi ikon destinasi wisata Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah. Percepatan pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata begitu signifikan. Seiring dengan perkembangan zaman yang memasuki era digitalisasi, industri pariwisata akan lebih baik lagi jika diimbangi infrastruktur komunikasi yang memadai dan sesuai dengan zamannya. Jaringan internet Desa Wisata Malangga masih sangat kurang untuk peningkatan pemasaran dan promosi sebagai desa wisata. Tidak berhenti di situ saja, keberlangsungan fasilitas komunikasi warga untuk keperluan utama lainnya seperti menjalankan pemerintahan kabupaten setempat, pendidikan, kesehatan, dan lainnya dibutuhkan infrastruktur yang standar dan mumpuni. Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toli-Toli, Abdul Ghani. Masih banyak kondisi daerah-daerah black spot yang tidak terjangkau internet, ditambah lagi akses internet atau kuota internet yang sangat rendah, dan juga pasokan daya listrik yang menggunakan solar cell yang tidak memungkinkan mengakses internet setiap saat. Khusus untuk di Desa Malangga, di Desa Malangga ini kan daerah yang sangat membutuhkan sekali untuk kebutuhan jaringan internetnya. Memang belum ada karena memang kami berharap dari Bakti, dari Kementerian Kominfo ada perhatian lebih serius untuk bisa memfasilitasi, membantu kami. Adapun daerah-daerah lain yang wilayah-wilayah lain, kami kemarin ada bantuan BTS sebanyak 33 unit, 31 dalam bentuk menara penangkap, kemudian duanya repeater, pelempar. Nah itu semuanya alhamdulillah kalau tergantung cuaca sih, karena Toli-Toli ini kan daerahnya agak sering hujan, mendung dan sebagainya. Sementara power supply daripada BTS kita itu masih menggunakan solar cell. Nah itu kalau misalnya mendung beberapa hari atau hujan beberapa hari, itu kemampuan suplai dayanya itu terbatas. Jadi karena mengandalkan sinar matahari itu akhirnya ya istilahnya kurang efektif lah untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan desa-desa yang memang masih rawan atau masih dalam wilayah blind spot dan sebagainya, atau yang sudah ada BTS-nya tetapi masih, apalagi Mbps-nya itu kami diberikan kuota oleh Bakti itu hanya 2 mega, 2 Mbps. Nah ini kan kalau kebutuhan untuk seperti pendidikan, anak-anak sekolah mau ujian dan sebagainya, itu kan harus ditingkatkan minimal sampai 25, bila perlu sampai 200, 300. Kalau kita sekarang mengikuti perkembangan keadaan seperti Starlink yang masuk itu, mereka satu kali masuk itu, kita masukkan infrastrukturnya itu langsung sampai 200-300 Mbps, jadi unlimited. Jadi masyarakat kebutuhannya memang sangat terbantukan. Nah ini harapan kami dari Kabupaten Toli-Toli kepada Kementerian Kominfo, dalam hal ini Bakti, kiranya kami di Toli-Toli bisa dibantu, difasilitasi, karena kami juga di Toli-Toli ini masuk dalam kategori wilayah 3T.
Dari hulu ke hilir, mulai dari puncak kepemimpinan hingga warga desa Kabupaten Toli-Toli memiliki satu visi dan misi yang sama untuk bersama-sama membangun infrastruktur daerah yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, di mana sektor pariwisata adalah salah satu produk unggulan Kabupaten Toli-Toli akan terus dikembangkan. Perbaikan demi perbaikan, infrastruktur Kabupaten Toli-Toli secara menyeluruh juga terus digalakan, terutama bidang kepariwisataan untuk menyambut ibu kota Indonesia yang baru. Pariwisata ini menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Toli-Toli, terutama yang kita tahu kepariwisataan ini dalam menyambut IKN ke depan adalah menjadi salah satu industri yang menarik yang akan kita kembangkan, terutama Kabupaten Toli-Toli, karena inilah kabupaten yang paling terdekat dalam menghadapi ibu kota yang akan diselenggarakan di Panajam nanti. Sementara untuk dalam 3 tahun terakhir kami dalam peningkatan SDM, dan untuk selanjutnya kami tetap akan seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Bupati, bagaimana peningkatan infrastruktur terutama di bidang kepariwisataan, sehingga ini meminat nanti bagaimana para pelancong-pelancong yang terutama dari Kalimantan, terutama ibu kota Nusantara nanti, hingga dia tertarik untuk datang dan menikmati bagaimana kepariwisataan dan budaya yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Keanekaragaman budaya, tradisi, dan kekayaan alam yang eksotis yang dimiliki oleh desa wisata tersebut bakal menjadi surga bagi wisatawan nasional dan mancanegara. Selain desa wisata Malangga, Kabupaten Toli-Toli juga memiliki beberapa lokasi wisata yang tak kalah menarik untuk dapat dikunjungi oleh pelancong-pencong domestik maupun mancanegara. Salah satunya Pulau Sabang Tende yang menawarkan keindahan pemandangan pantai Sabang yang menawan. Sabang Tende salah satu destinasi wisata di mana jarak tempuhnya ini sekitar 12 km dari kabupaten menuju tempatnya, dan salah satu tempat wisata di mana ada salah satu jembatan panjang dan jembatan kacanya, dan mencapai titik puncak dari pulau yang ada di Sabang Tende itu, kita bisa melihat salah satu panorama terbaik, yaitu sunset terbaik di Kabupaten Toli-Toli. Nah, itu bisa kita lihat kalau di saat pemandangan atau cuaca di Kabupaten Toli-Toli ini cerah. Nah, itu yang membuat destinasi itu menjadi salah satu nilai unggul dan dilirik. Dan baru-barusan kita mengikuti ajang desa wisata terbaik tahun 2024, dari yang mengikuti 1.800 desa wisata Sabang atau Pulau Sabang mendapat predikat di ranking 279. Ya. Bagi pemerintah Indonesia, Kabupaten Toli-Toli sudah semestinya jadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia Timur yang perlu diperhatikan lagi percepatan dan peningkatan pembangunan infrastrukturnya, guna menambah daya tarik wisatawan dan menghilangkan ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakatnya. Karena memang ini hari ini desa wisata kita ini, Desa Malangga adalah daerah yang terpencil,
yang memang yang kekurangan satu hari ini adalah tower. Ini towernya ini kan belum ada. Nah, sehingga kami juga sebagai pemerintah daerah hari ini tentu kita akan berharap dari pusat itu untuk bagaimana memasukkan itu ETS ya. Nah, sehingga insya Allah supaya ada jaringan masuk. Kalau sudah ada jaringan pasti orang dari luar bisa masuk ke situ. Karena ini tidak gampang, Bu. Ini dari 50 besar termasuk desa wisata yang se-Indonesia ini terbaik. Nah, tentu ini orang-orang luar maupun bule-bule bisa datang ke daerah tempat wisatanya kita. Saya kira itu. Dan insya Allah dan banyak hal yang yang unik di sana. Termasuk salah satunya itu adalah gula merahnya. Itu perlu diangkat semua karena gula merah agak berbeda dengan daerah-daerah lain. Besar dan gagah dilihat, putih. Ya belang anunya juga memang ada yang unik di situ karena tempat jemurannya orang Cengkeh itu di atas rumah. Belangko. Belangko. Nah, itu istilahnya. Itu memang unik juga. Jadi kalau ada orang lihat ini kan unik karena di rumah panggung kemudian bisa tempat jemuran. Nah, itu salah satu keunikannya. Jadi kan memang kita berpikir hari ini, Bu, kalau hanya berpikir untuk daerah, ini kan anggaran kita sangat terbatas. Nah, tentu ini sudah masuk daerah wisata Malangga yang masuk di 5 besar. Saya kira kalau tanpa dukungan dari pemerintah pusat, saya kira juga untuk pengembangannya ini, Bu, pasti ada keterbatasan. Nah, sehingga kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli tentu kita akan berkolaborasi, kita akan saling mendukung, sehingga pengembangan yang ada di daerah kita ini akan lebih maju. Ya, itulah Desa Malangga. Menghadirkan suasana yang baru dan berbeda, Anda tak hanya disuguhkan oleh keindahan destinasinya saja, tapi juga ikut berbaur dan menyelami kehidupan masyarakat setempat yang pastinya akan jadi lebih berkesan dan penuh makna. Keberadaan Desa Malangga hingga Pantai Sabang Tende tentu tidak terlepas dari eksistensi pengembangan akses internet yang dibutuhkan oleh masyarakat di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Keanekaragaman budaya, tradisi, dan kekayaan alam yang eksotis yang dimiliki oleh desa wisata tersebut bakal menjadi surga bagi wisatawan nasional dan mancanegara. Nah, Engan, buat kalian yang sudah berkunjung di Provinsi Sulawesi Tengah, jangan lupa datang di Kota Cengkeh. Karena di kota ini kaya akan alam panoramanya dan juga makanan khas tradisionalnya serta budayanya yang sangat menarik. Mari Jo, datang ke Toli-Toli. Ditunggu!